daerah perkotaan. Dampak yang terekam dalam video menunjukkan rudal menghantam daerah padat penduduk yang diikuti ledakan besar dan puing-puing berserakan di sekitarnya. Sirene darurat dilaporkan berbunyi sesaat sebelum serangan sehingga warga tidak punya banyak waktu untuk mencari perlindungan. Insiden itu terjadi di tengah berlanjutnya baku tembak rudal dengan Iran yang semakin menargetkan lokasi-lokasi di Israel Tengah, Iman termasuk daerah padat penduduk. Serangan semacam itu menandai perubahan dari pola sebelumnya di mana banyak proyektil dicegat atau mendarat di area terbuka. Para pejabat belum merilis informasi terperinci tentang sejauh mana kerusakan struktural atau apakah rudal itu sebagian dicegat sebelum menghantam Israel, tetapi serangan itu menggarisbawahi ketidakstabilan situasi yang sedang berlangsung dengan daerah-daerah sipil terus terpapar risiko karena kedua belah pihak terus melakukan operasi bertempo tinggi. Sementara itu, video lain yang dibagikan oleh kantor berita TSN Iran menunjukkan pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat Mirawak Hermes 900 milik Israel yang dilaporkan berharga 7 juta per unit mas unit. Interior mobil kotor susah dibersihkan, semprot dan lap jok langsung kinclong. Busa pembersih membersihkan dalam, aman untuk semua juta per unit mas unit. Ini adalah putaran baru yang berbahaya dalam konflik Timur Tengah yang semakin meluas. Serangan rudal yang diklaim terjadi di wilayah Yordania menimbulkan kekhawatiran serius saat rudal Iran menghantam pangkalan AAS. Visualnya sangat mencolok. From the face ditutup PSS melesat di langit, lalu menghantam di balik apa yang tampak seperti wilayah pegunungan kecil. Media Iran mengklaim ini adalah bukti serangan yang berhasil. Serangan langsung terhadap target yang terkait dengan AS di wilayah Yordania. Jika benar, ini mengubah persamaan karena Yordania bukan hanya negara lain di wilayah tersebut. Ini adalah koridor udara utama. Jet tempur Israel diyakini menggunakan wilayah udara Yordania terutama untuk rute potensial ke Iran bersama dengan langit di atas wilayah Kurdistan di Irak. Itu membuat lokasi ini secara strategis penting dan sangat sensitif. Namun, Yordania menolak keras klaim ini. Angkatan bersenjatanya mengatakan mereka mencegat ancaman yang datang. Satu rudal dan 2 drone dihancurkan. Pihak berwenang juga mengonfirmasi beberapa insiden di darat. 6 kasus puing dan proyektil yang jatuh dilaporkan. Ini menunjukkan adanya pertukaran udara intensitas tinggi dengan objek yang masuk dan dinetralkan di udara. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Serangan yang berhasil atau intersepsi defensif? Saat ini kebenaran terletak di antara narasi yang saling bertentangan. Iran menunjukkan dampaknya. Yordania menekankan pertahanan, tetapi satu fakta tidak dapat diabaikan. Konflik menyebar dan sekarang bahkan zona transit strategis pun terancam. Kerincian mengerikan telah muncul dari serangan paling mematikan Iran terhadap pangkalan militer AS bernilai tinggi di Arab Saudi. Menurut berita NPR mengutip seorang pejabat AS, 2 pesawat E-3 Century hancur dalam serangan Iran di pangkalan udara Prince Sultan pada 27 Maret. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa setidaknya 1 pesawat E-3 Century AWAC hancur dan tidak dapat diperbaiki. Lebih dari selusin anggota militer AS juga terluka dalam serangan itu. E-3 adalah platform komando dan kontrol udara bernilai tinggi dengan biaya penggantian mendekati $1 miliar pesawat. Ini adalah sistem peringatan dan kontrol udara AWACS. Pada dasarnya ini adalah radar terbang dan pusat komando yang melacak ancaman dan mengarahkan operasi udara AS di seluruh wilayah. Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 16 yang tersisa, membuat setiap kerugian menjadi kritis. E-3 AWACS didasarkan pada pesawat Boeing 707 dan memiliki cakram radar berputar khas yang dipasang di bagian belakang badan pesawatnya. Pesawat ini pertama kali beroperasi pada tahun 1977 dan diperkirakan akan tetap beroperasi dengan Angkatan Udara AS hingga tahun 2035. Gambar-gambar dilaporkan menunjukkan pesawat E-3 terbelah menjadi 2 dengan badan pesawatnya robek dan terbakar. Kolonel Angkatan Udara Purnawirawan John Venable mengatakan kepada Wall Street Journal penghancuran E-3 Century AWACS merupakan masalah yang sangat serius dan merupakan pukulan telak bagi kemampuan militer AS untuk menilai apa yang terjadi di kawasan Teluk dan menjaga kewaspadaan situasional. Selain itu, 1 hingga 3 pesawat pengisian bahan bakar KC-1135 juga menjadi sasaran serangan Iran. Sebelumnya, perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung dari faksi-faksi bersenjata yang didukung Iran, mengaku bertanggung jawab atas jatuhnya sebuah KC-135 di dekat Turibil di sepanjang perbatasan Irak-Yordania yang dilaporkan menewaskan 6 anggota militer AS. KC-135 telah beroperasi selama lebih dari 60 tahun. Pesawat ini berasal dari pesawat penumpang Boeing 707 yang pensiun dari Dinas Sipil AS pada tahun 1981.
AC-135 terutama digunakan untuk pengisian bahan bakar di udara, tapi juga dapat mengangkut personel yang terluka selama evakuasi medis atau melakukan misi pengawasan. Menurut layanan riset Kongres, Angkatan Udara AS memiliki 376 pesawat KC-135 tahun lalu. Nah, termasuk 151 yang bertugas aktif, 163 di Garda Nasional Udara, dan 622 di cadangan Angkatan Udara. Iran juga mengklaim bahwa pesawat Nirawak Shahed 1136 senilai $20.000 menghancurkan pesawat AS senilai 300 juta. Shahed 136 adalah kendaraan Nirawak berpemandu GPS yang terbang rendah dan bergerak lambat yang dirancang untuk serangan saturasi guna mengalahkan pertahanan musuh. Kendaraan ini memiliki jangkauan sekitar 2.000 hingga 2.500 km dan tanda radar dan panas yang rendah sehingga lebih sulit untuk dicegat. Iran telah menargetkan instalasi militer AS di seluruh wilayah Timur Tengah sejak perang dimulai pada 28 Februari sebagai pembalasan atas serangan AS dan Israel.